Guys, ini dia nih, rumah tua yang udah lama jadi bahan cerita seram warga Karawang. Banyak yang bilang kalau kalian pernah lewat sini pas malam, bisa lihat sosok putih berdiri di jendela itu. Katanya sih pocong. Malam ini gue dan Brenda bakal buktiin langsung seberapa serem sih rumah ini sebenarnya. Kita nggak cuma mau cerita, tapi coba kasih bukti nyata. Jadi siap-siap aja ya, buat kalian nggak kuat, mending di skip aja video ini. Pat, serius deh, gue jujur nggak enak hati bro. Ini beneran serem banget di sini. Anginnya juga beda. Kalau bener ada pocong, gue yakin pasti nongolnya pas di tempat ini, depan rumah tua ini. Lo tau nggak? Dulu di sini katanya ada kejadian aneh yang sampai bikin orang-orang kabur. Jadi gue minta jangan sembarangan coba-coba. Santai aja Ben. Lo pikir ini zaman apa? Sekarang orang-orang demen sama konten horor kayak gini. Gue yakin ini bakal jadi konten viral dan bisa naikin subscribe channel kita. Nih, gue tantang sekarang langsung ke sosok pocongnya. Pocong, lo kalau memang ada dan berani, ketuk pintu rumah gue sekarang juga bro. Jangan cuma ngumpet-ngumpet di pojokan. Gue tunggu nih. Kalau nggak keluar berarti lo penakut, kan? Woi Pat, jangan main-main kayak gitu dong. Kita nggak tahu siapa yang pernah tinggal di sini. Jangan santai, kita malah dapat masalah yang beneran cuma gara-gara bikin video ini. Lo tuh selalu mikir negatif man. Ini kan buat konten. Siapa takut, lagian seru dong kalau bisa dapat momen langka kayak gini. Lo tau nggak, video horor tuh zaman sekarang yang paling gampang viral. Jadi kita harus berani ambil risiko, bro. Ambil risiko. Fatima dan Brenda pun akhirnya masuk dan mengeksplor rumah tersebut. Nih, lihat, kosong semua Ben. Gue kira isinya malah skincare jadul, bukan hantu. Hahaha. Kalau hantunya cowok gimana? Jangan-jangan dia pakai lotion atau minyak wangi buat ngusir bau mayat? Kalau gitu dia pasti glowing. Terus dia mungkin pakai skincare skintific. Fat, lo denger nggak suara itu? Itu kayaknya suara pintu deh. Atau sesuatu yang semacam itu lagi dibuka. Serius ya, gue kira-kira kita udah buka semua pintu dan jendela. Suara itu kayak pintu, tapi nggak mungkin ada yang masuk. Kita bareng-bareng di sini. Coba lihat. Pat, gue merinding nih. Yaudah yuk. Kita pulang aja yuk. Ayo Pat, mau hal-hal buruk menimpa kita. Oke guys, kita udah dulu ya eksplor malam ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang suka horor biar kita makin semangat. Lari Pat, lari. Lari Pat, lari. Gila, kan denger gak suara ketukan itu barusan? Gila, suaranya itu keras banget guys, keras banget, bener-bener nyata. Bener-bener ada. Sekalian dulu ya. Ya guys, untuk konten malam ini. Aduh, bulu kuduku merinding nih. Aku dan Brenda mau pulang dulu ya ke rumah. Bye. Kaki kami aja sampai gemeter kenceng loh yang ini. Tak butuh waktu lama, video konten Fatima dan Brenda yang mengeksplor rumah itu pun langsung viral hanya dalam beberapa hari saja. Wow, 2,3 juta viewers dalam 2 hari. Ini gila banget sih. Gue gak nyangka video itu bakal viral sebanyak ini. Tapi kenapa banyak komentar yang bilang mereka juga ngalamin hal aneh setelah nonton video gue ya? Apa ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari ini? Gua habis nonton video ini tengah malam, terus pintu rumah gue diketok 3 kali, tapi pas gue lihat nggak ada siapa-siapa. Ada yang ngalamin hal aneh juga nggak setelah nonton ini? Gue kayak digangguin terus sejak kemarin, nggak bisa tidur. Serem banget bro, asli ngeri banget. Jangan main-main sama hal gaib deh. Padahal ini kan cuma konten video biasa. Kenapa orang-orang pada ngalamin hal yang aneh ya setelah nonton video aku? Apa jangan-jangan ini bukan cuma video? Gak mungkin kan semua orang kebetulan ngerasain hal yang sama. Dan dalam waktu yang bersamaan, gue harus cari tahu lebih dalam. Pat, rumah gue ada yang ngetok pintu 2 jam pagi. Gue takut banget, Pat, takut banget. Jangan-jangan setannya masih ngikutin kita lagi sampai sekarang. Ada yang ngetok-ngetok rumah saya tengah malam tadi. Tapi apa saya buka kok malah gak ada orang. Ya Allah, tolong saya Pak, saya takut banget. Astagfirullahaladzim, ada sosok putih yang kemudian terpas setelah suara ketokan pintu tersebut.
Dan hingga malam ini, laporan warga terkait fenomena ketukan pintu misterius yang tidak dapat dijelaskan di beberapa wilayah Karawang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mencari tahu apa penyebab dan asal muasal kejadian ini, serta mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak panik. Ya Allah, ini bukan berita biasa. Kok rasanya aku seperti merasakan ada sesuatu yang lain malam ini? Kenapa aku merasa seolah-olah matanya terus tertuju pada pintu depan, tapi kok nggak berani aku lihat? Siapa yang ketuk pintu malam-malam begini? Bukannya sudah larut sekali. Kalau memang ada tamu, bilang saja, jangan bikin aku kaget seperti ini. Nggak ada orang, tapi kok suara itu masih terdengar. Astagfirullah, apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa rasanya seperti ada yang mengintai? Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong lindungi aku, ya Allah, tolong lindungi aku. Apa yang awalnya hanya sebuah konten yang iseng belaka, kini berubah menjadi bencana yang nyata. Teror pocong, ketok pintu menyebar luas, dan Karawang tidak lagi sama seperti dulu. Ini bukan editan atau trik kamera. Aku udah cek berkali-kali. Sosok itu benar ada di situ, nyata. Apa yang kami lakukan waktu itu di rumah tua itu sepertinya tidak mencuri sesuatu yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Pak, gue nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi nyokap gue mendadak sakit parah banget setelah nonton video itu. Dia maksa nonton dan bilang nanti juga bisa. Sekarang ini dia sakit parah dan gue takut ini semua gara-gara video kita. Gue juga dapat laporan yang sama, Ben, dari beberapa warga yang bilang sosok pocong itu muncul setelah kita upload video di rumah tua. Ini bukan cuma sekedar iseng buat konten. Ini sudah jadi sesuatu yang mengerikan dan nyata. Kita harus cari cara buat hentikan ini sebelum makin banyak yang jadi korban. Kenapa ya setiap kali aku terbangun jam selalu menunjukkan waktu sama 2:03. Selalu di jam itu kayak ada sesuatu yang menunggu aku di situ, menunggu sesuatu yang aku nggak ngerti apa. Aku merasa tertangkap, kayak ada sesuatu yang nggak bisa aku hindari. Ia perlahan mendekat ke pintu, tangannya gemetar hebat. Saat hendak membuka, ketukan tiba-tiba berhenti. Ia membuka pintu perlahan, tak ada siapa-siapa. Kalau ini beneran, kalau ini bukan halusinasi, berarti aku sudah keterlaluan. Aku terlalu jauh, terlalu iseng sama hal-hal yang gak boleh diusik. Ini sudah mulai nyata, aku harus berani. Oh, takut setengah mati. Sampai hari ini sudah ada 3 rumah yang ditinggal pergi penghuninya karena ketakutan bukan main. Semalam ada juga yang berhasil merekam ketukan pintu misterius tersebut. Sosok putih itu berdiri diam sampai subuh, tidak bergerak, cuma mengawasi. Ini bukan lagi cerita kosong, tapi ancaman nyata yang harus kita hadapi bersama. Kami sudah menempel ayat-ayat suci di setiap pintu rumah, Pak, termasuk ayat kursi dan juga surat Yasin. Tapi suara ketukan itu tetap datang tanpa henti. Ketukan yang selalu 3 kali, tepat jam 2:03. Seolah-olah dia itu mengirim pesan atau malah menunggu seseorang. Kami sudah tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Kami takut tapi juga bingung, Pak. Anak saya sampai muntah darah semalam. Dokter bilang nggak ada penyebab medis yang jelas. Tapi sejak dia nonton video itu, perilakunya berubah. Setiap malam dia menangis ketakutan, bilang ada yang berdiri di depan pintu kamarnya. Saya sebagai orang tua sangat takut, Pak. Ini sudah di luar nalar. Kita harus ingat, ini sebuah ujian iman bagi kita semua. Kita tidak boleh menyerah pada ketakutan yang menyesatkan. Saya akan mengadakan sebuah ruqyah di setiap rumah yang terdampak, serta memperbanyak doa dan juga zikir. Jangan biarkan setan dan juga jin menguasai hati kita. Kita harus tetap berpegang pada Allah dan memperkuat ikhtiar dengan sebuah doa, membaca Al-Quran, serta menjaga kebersihan hati dan juga lingkungan. Pat, kita harus segera menghapus video itu dari YouTube. Video itu harus hilang sebelum semakin banyak yang kena dampaknya. Jadi sudah keterlaluan, Fat. Gue nggak tahan lagi ngeliat semua orang ketakutan dan kena musibah gara-gara video ini. Gue sudah coba berkali-kali hapus video itu, tapi tiap kali dihapus videonya muncul lagi secara otomatis.
Bahkan judulnya berubah sendiri. Aku akan mengutuk pintumu. Ini kayak ada kekuatan gaib yang terus memelihara video itu, menyebarkannya tanpa kita bisa kontrol. Gue nggak tahu apa lagi yang harus kita lakuin. Ini sudah keterlaluan, Ben. Kita berdua bahkan mulai ketakutan sama diri sendiri. Pokoknya kita harus segera mengakhiri teror ini sekarang juga. Aku udah nggak tahan lagi, Pat. Aku nggak bisa tidur nyenyak karena suara ketukan pintu. Mau gimana pun itu caranya, pokoknya kita harus mengakhiri semua kejadian ini segera. Iya, aku setuju. Aku setuju banget sama kamu, Ben. Aku juga udah nggak kuat dengar teror ketuk pintu itu. Fatimah berjalan mendatangi rumah Pak Asim, sesepuh kampung yang dikenal bijaksana dan sangat paham dengan sejarah desa. Pat, gue serius nih. Lo yakin banget kalau rumah ini dulu memang milik dukun sakti? Gue nggak mau salah langkah. Apalagi kalau ternyata kita malah nyari jawaban ke tempat yang salah. Nggak kebayang kalau kita malah makin bikin masalah makin gede. Brenda, gue udah cek berkali-kali, Ben. Pak Asim itu orang paling tua di sini, udah ngalamin semua kejadian aneh di kampung ini sejak lama. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa kasih kita cerita yang benar-benar asli? Ini soal arwah dan ritual kuno yang udah lama tersembunyi, bukan cuma inspan jempol doang. Ya udah, ayo kita masuk. Kalian harus tahu anak muda, rumah ini bukan sekedar rumah tua biasa. Dulu di sana tinggal Ki Tasrif, seorang dukun yang punya ilmu tinggi dan juga rahasia yang gelap yang tak boleh sembarangan diketahui oleh orang. Salah satu rahasia yang paling kelam adalah tentang muridnya yang bernama Sarta. Dia anak yatim piatu yang menjadi korban dalam ritual pemindahan sukma yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi yang tragis, ritual itu gagal total. Sarta meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dikuburkan tanpa kafan, hanya dibungkus seadanya dengan kain goni yang sudah usang dan juga sobek di belakang rumah itu tanpa diketahui oleh orang lain. Sarta. Jadi pocong yang sering muncul di video itu adalah arwah Sarta, anak yang menjadi korban ritual itu. Selama ini gue kira cuman cerita serem buat konten, ternyata ada nyawa manusia di balik semua ini. Kasian banget dia, tapi kenapa arwahnya malah jadi gentayangan dan ganggu kita semua ya? Arwah yang terikat janji dan juga dendam seperti itu bisa sembarangan dibiarkan. Seperti itu tak bisa sembarangan dibiarkan. Dia sebenarnya bisa diam kalau ikatannya tetap kuat. Tapi karena kalian semua, termasuk kalian yang membuat rekaman itu dan juga menyebarkan ke publik, ikatan itu semakin lemah. Tantangan yang kalian lontarkan seperti memanggil dan menantang arwah itu secara terang-terangan justru membuatnya semakin bebas dan juga berkeliaran dan kemudian mengetuk pintu-pintu rumah warga. Ini bukan hanya soal kamu berdua, tapi sudah jadi gangguan yang membahayakan seluruh kampung. Setelah mendengar semua cerita dari Fatimah, Brenda, Ustadz Dharma yang beberapa warga berkumpul menggali tanah di belakang rumah tua tersebut. Setelah menggali, mereka menemukan kerangka yang dibungkus kain goni sobek dan juga lapuk. Jadi inilah jasa Sarta yang selama ini tersiksa tanpa penghormatan yang layak. Kita sudah terlambat, tapi ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan kita. Kita harus menguburkannya kembali dengan tata cara yang benar. Kain kafan yang suci, doa-doa yang tulus, dan juga penghormatan sepenuh hati kepada arwahnya. Semoga dengan ini dia bisa tenang dan tidak lagi terganggu oleh ikatan yang melihatnya, ikatan yang melilitnya. Sarta, aku benar minta maaf ya atas semua yang sudah terjadi. Aku terlalu bodoh dan gegabah dengan tantangan dan video aku. Aku gak pernah bermaksud menyakiti arwahmu atau membuatmu menderita. Semoga dengan pemakaman ini engkau bisa tenang dan akhirnya pergi dengan damai. Aku janji ini adalah video terakhir dan akhir dari semua ini. Nah, bertobat itu bukan hanya untuk mengakui kesalahan, tapi juga harus memperbaiki dan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Kita semua makhluk yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita itu kemudian bangkit dan juga belajar dari hal tersebut. Jangan lari dari tanggung jawab ini, karena hanya dengan ikhlas dan juga doa yang tulus, kita itu bisa menenangkan jiwa yang gelisah. Ini bukan hanya untuk Sarta, tapi juga untuk kita semua agar kedamaian bisa kembali di kampung ini. Beberapa menit kemudian warga mulai menurunkan jenazah Sarta ke dalam liang makam yang sudah digali. Tiba-tiba angin berhembus kencang, langit menggelap dengan sangat cepat. Astagfirullahaladzim, Ustadz, ini angin apa? Seperti ada yang tidak beres di sini. Apakah ini pertanda kemarahan arwah atau justru ujian dari Allah untuk kita semua? Jangan panik, kita harus tetap kuat dan juga fokus. Tetaplah membaca zikir. Jangan berhenti walau angin ini datang seperti badai.
Ini ujian iman dan kesabaran kita. Kita harus yakinkan pada arwah Sarta bahwa kita itu tulus ingin menebus kesalahan. Ingat, doa kita itu adalah perisai dan juga cahaya bagi jiwa yang tersesat. Tiba-tiba Fatimah kerasukan arwah Sarta dan mulai menjerit keras. Jangan kubur aku belum diadili. Aku masih punya banyak hal yang belum selesai. Semua itu tipu muslihat. Kenapa kalian membiarkan aku terbuang begitu saja? Aku tidak rela. Pegang erat-erat dia, jangan biarkan dia itu lepas. Kita harus segera membaca ayat kursi dan juga surat-surat perlindungan lainnya dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Ingat, ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang menjaga keselamatan jiwa semua orang yang ada di sini. Jangan takut, percayalah pada kekuatan doa. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tolong maafkan saya nggak bermaksud. Saya nyesel banget. Tolong jangan lepaskan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan takut, ingatlah, hanya Allah yang Maha Kuasa. Aku serukan namanya, bersihkan jiwa ini dari gangguan setan dan juga makhluk halus. Mari bersama kita bacakan azan dan juga doa perlindungan. Fatimah jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang, matanya mulai kembali memutih. Pocong semakin menekan lehernya dengan kekuatan yang gaib. Fatimah, bangun Roh. Jangan tinggal aku sekarang, woi. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kamu belum bayar utang gue buat edit video loh. Bangun bro, jangan pergi dulu. Video, hapus semuanya atau hapus semua video yang pernah aku buat. Jangan biarkan orang yang terjerumus seperti aku. Brenda akhirnya pergi ke counter servis HP untuk menghapus video tersebut. Dan setelah video dihapus, Fatimah pun kembali normal dan jenazah Pak Sastra bisa dikuburkan. Perlahan teror yang membayangi desa ini pun mulai menghilang. Ketika manusia mau belajar menerima dan menghormati hal yang tidak tampak, maka kedamaian kembali menjadi milik mereka.